Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sangat bersyukur pada hari ini bisa kembali hadir menyampaikan kajian tentang ilmu sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempunyai tema sholat tahajud, ibadah yang sangat luar biasa. Kemudian acara ini tetap disponsori oleh Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Alhamdulillah kita masih terus melanjutkan perjuangan ini, perjuangan menghidup-hidupkan sholat tahajud ini. Tema kita pada hari ini adalah sholat tahajud, ibadah yang sangat luar biasa. Baiklah, kita mulai saja. Kita dari laptopnya ini. Jadi alhamdulillah ya, perjalanan kita sudah sangat jauh sekali. Hampir 80 video lebih telah kita hasilkan. Dan alhamdulillah kita juga mempunyai acara baru, yaitu kajian sholat tahajud di waktu hari Kamis, setiap hari Kamis jam 10 malam melalui TikTok-nya. Jadi insya Allah kita akan rutin setiap malam Jumat jam 10 malam sampai jam 11 atau jam 12 kita akan live bersama Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia ini melakukan tayang langsung melalui TikTok di akun Motivator Tahajud. Nah, alhamdulillah kemarin tepat tanggal 1 Januari 2026 kita berhasil live di TikTok, di channel Motivator Tahajud. Di YouTube juga channel kita namanya Motivator Tahajud juga. Nah, alhamdulillah di live yang pertama itu alhamdulillah responnya kalau menurut kami juga sudah sangat bagus ya, sangat baik. Banyak yang bertanya, banyak yang menyampaikan pendapatnya, sehingga suasana live itu menjadi hidup. Nah, pada live yang pertama itu intisarinya kita menyampaikan dalil-dalil atau argumentasi ya, mengapa Allah itu menyuruh kita bangun di waktu malam hari. Di waktu malam hari. Jadi perintah bangun di waktu malam hari itu perintah Allah itu. Banyak orang yang berpikiran ya, kalau malam hari itu lebih baik tidur saja, istirahat kan. Tapi ternyata Allah justru menyuruh bangun hamba-hamba yang beriman itu. Kemarin sudah kita sampaikan pemikiran yang dalil yang pertama mengapa harus bangun malam hari itu adalah waktu malam hari itu adalah waktu yang sangat istimewa. Waktu yang kalau bahasa Jawa itu mandi, waktu yang mandi untuk berdoa. Jadi kalau berdoa di waktu malam hari itu
pasti dikabulkan oleh Allah. Allah sendiri menyatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku di waktu malam hari, pasti aku kabulkan doanya. Barang siapa yang di waktu malam hari itu memohon ampun kepada aku, maka pasti dosa-dosa orang tersebut itu aku ampuni. Jadi yang bisa mengampuni kesalahan-kesalahan manusia itu hanya Allah itu. Karena Allah itu Maliki Yaumiddin, yang berkuasa di hari pembalasan. Nah, yang ketiga, barang siapa yang meminta sesuatu kepada aku di waktu malam hari, pasti aku berikan apa yang diminta itu. Nah, saudara-saudaraku semuanya, hal lain yang menarik di waktu malam hari adalah waktu yang sangat berbahaya. Itu sebabnya kita disuruh bangun. Karena barang siapa yang bangun di waktu malam hari, di waktu yang sangat berbahaya itu, orang tersebut pasti selamat perjalanan hidupnya di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku semuanya, mengapa waktu di malam hari itu disebut-sebut sebagai waktu yang sangat berbahaya? Yang pertama itu, pada waktu malam hari itulah Allah sedang menurunkan semua malapetaka, semua penyakit, semua kecelakaan, semua musibah itu diturunkan oleh Allah di waktu malam hari. Nah, siapa yang terkena di waktu malam hari itu karena masih tidur saja sampai subuh ya, nah itu eksekusinya nanti di siang hari. Jadi kalau ada orang di siang hari tiba-tiba terkena stroke ya, nah itu malamnya nggak sholat tahajud tuh, ketahuan itu, malamnya hanya tidur saja. Jadi kejatuhan serangan stroke gitu di malam harinya. Kemudian juga ada orang yang sore-sore terkena serangan jantung gitu. Nah, bisa dipastikan ketahuan itu malam-malamnya tidur saja sampai subuh, tidak bangun. Tapi kalau ada orang malam-malam sudah bangun, sudah mengerjakan sholat tahajud, kemudian maka orang tersebut pasti selamat, pasti tidak akan terkena musibah, terkena kecelakaan, atau terkena penyakit ya yang datang secara tiba-tiba. Banyak ahli kesehatan juga tidak bisa menjelaskan, ya mohon maaf, tidak bisa menjelaskan kenapa kok orang sehat kok tiba-tiba kena serangan jantung. Nah, itu tidak bisa menjelaskan. Mereka mengobati bisa. Wah, kalau orang kena serangan jantung tuh kalau masih belum lama masih bisa diselamatkan hidupnya. Tapi kalau sudah lewat sehari 2 hari, wah, sudah terlambat kan. Nah, kemudian yang ketiga ya, kenapa kita disuruh bangun oleh Allah itu, dalam acara live kemarin kami menjelaskan bahwa di waktu malam hari itulah di dalam tubuh manusia sedang tumbuh penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Contohnya penyakit kanker. Sel-sel kanker itu sedang tumbuh di dalam tubuhnya orang yang sedang tidur itu. Tapi kalau orang tersebut bangun, maka orang tersebut selamat karena pertumbuhan sel kankernya tadi mati. Semuanya mati yang akan menjadi penyakit kanker dalam tubuh orang itu. Tapi kalau orangnya tidak bangun sampai subuh,
Nah, penyakit kankernya itu jadi melekat di dalam tubuhnya orang itu sehingga terus berkembang. Nah, inilah yang, menyebabkan kalau penjelasan teknisnya itu ya, mengapa kalau orang bangun itu kan badannya menjadi panas ya. Nah, dengan tubuh orang itu menjadi panas maka, sel-sel kanker yang sedang tumbuh tadi sebagai contoh tadi ya, maka akan mati semua. Nah, jadi orang tersebut selamat. Bisa dibuktikan orang yang sudah menjadi ahli tahajud itu selama hidup di dunia tidak akan terkena penyakit kanker itu. Nah, itulah luar biasa ya. Kemudian yang keempat itu kemarin kita sampaikan ya bahwa di waktu malam hari adalah waktunya pergantian sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi sel-sel yang lama mati, tumbuh sel-sel yang baru. Nah, kalau orang itu tidak bangun, tetap tidur terus sampai subuh itu, maka sel baru penggantinya itu bisa berkurang. Misalnya tadinya sel tubuhnya itu ada 100.000 misalnya, ini contoh sederhana ya. Kalau orang itu nggak bangun, sel baru yang menggantikan itu cuma 90.000 misalnya. Nah, berkurang 10.000. Nah, kalau tiap malam berkurang selnya, akibatnya orang itu di masa tuanya nanti kurus, kering, kerontang tuh, tinggal tulang-tulangnya aja sama kulitnya itu. Nah, saya pernah ketemu orang seperti itu, nah dan, eee, kita tanya ya, "Bu, apakah Ibu malam-malam sholat tahajud selama ini?" "Oh, nggak pernah," kan, dengan berbagai alasan ya, nggak usah disebutkan. Akibatnya seperti itu. Jadi kalau ketemu orang yang di umur tuanya itu, tubuhnya tinggal tulang belulangnya itu, nah berarti ketahuan nggak pernah sholat tahajud. Nah, itulah kemarin kita menjelaskan di acara live yang pertama. Nah, semoga nanti pada live yang kedua, Kamis ya kalau dicatat harinya adalah setiap malam Jumat jam 10 malam. Nah, itulah yang menyebabkan, kita perlu mempelajari ilmu tahajud ini. Nah, kemudian pada hari ini di awal bulan Januari ini ya, tema kita pada hari ini adalah sholat tahajud, ibadah yang sangat luar biasa. Nah, salam tahajud. Oke. Nah, kemudian ini sudah kita buatkan PowerPoint-nya. Yang pertama, tetap kita bersama Hakatindo ini, kita masih bersama Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia, menghadirkan kajian khusus, kajian spesial tentang sholat tahajud ini ya. Mengapa Allah memberikan perintah untuk mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari? Nah, ternyata perintah untuk mengerjakan sholat tahajud ini itu juga sudah pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya, maksudnya sebelum Nabi Muhammad. Jadi umat-umat manusia sebelum Nabi Muhammad pun sudah diwajibkan oleh Allah untuk bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Jadi, orang-orang sebelum kamu sudah mengerjakan sholat tahajud sebagai kebiasaan mereka. Artinya apa? Orang-orang sebelum Nabi Muhammad ya, sebelum umatnya Nabi Muhammad itu pun sudah mempunyai kebiasaan bangun malam dan, mengerjakan sholat tahajud.
Ini sebagaimana puasa ya, perintah puasa juga disebutkan bahwa kamu wajib berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ya, insya Allah 2 bulan lagi kita memasuki bulan puasa. Bulan puasa merupakan bulan yang sangat-sangat istimewa. Jangan lupa di bulan puasa, di bulan Ramadan itu justru sholat tahajud kita tingkatkan ya. Kita tingkatkan, jangan sampai kelewatan di waktu malam hari kita tidak sholat tahajud. Nah, kalau tambahan sedikit ya, kalau sholat tarawih itu kan sholat di waktu malam hari, apakah disebut tahajud juga? Ternyata bukan. Sholat tarawih itu disebutnya qiyamul lail. Sholat yang dikerjakan di waktu malam. Sedangkan disebut sholat tahajud itu kalau orangnya sudah tidur terlebih dahulu. Nah, kemudian baru mengerjakan sholat tahajud. Itu artinya apa? Tahajud sendiri mempunyai makna ya. Bangun dari tidur mengerjakan sholat. Nah, itu tahajud. Jadi kalau tahajud itu pasti qiyamul lail. Tapi yang qiyamul lail belum tentu disebut tahajud itu. Itu saya pikir sangat jelas sekali ya. Tidak ada keraguan, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, baik ulama-ulama yang besar ya. Nah, kemudian mengapa sholat tahajud disebut sebagai ibadah yang sangat luar biasa? Yang pertama, orang-orang kaya itu bisa saja naik haji berkali-kali ya kan. Tapi belum tentu mereka mau mengerjakan sholat tahajud. Banyak yang saya temui ya ada beberapa orang lah ya. Bapak-bapak yang ibu-ibu yang sudah haji berkali-kali sudah masih belum tergerak hatinya untuk mengerjakan tahajud di setiap waktu malam hari. Kemudian orang-orang kaya bisa saja umroh berkali-kali dalam 1 tahun ya. Misalnya bulan ini umroh, bulan depan umroh lagi, terus setiap bulan umroh misalnya. Tapi ada beberapa ya, saya melihatnya ada beberapa ya. Ada beberapa yang masih belum tergerak hatinya untuk menekuni sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Kalau haji dan umroh itu kan ibadah yang enak ya, ibadah yang enak ya. Meskipun memerlukan biaya yang besar, tapi ibadahnya itu enak gitu. Berbeda dengan sholat tahajud ya. Sholat tahajud itu kan kita nggak mengeluarkan uang, malah cuma berat mengerjakannya. Makanya disebutkan bahwa sholat tahajud itu memang sholat yang sangat berat gitu. Sehingga banyak orang juga kemudian menciptakan banyak argumentasi ya, banyak alasan tidak mau mengerjakan sholat tahajud. Tapi percayalah, banyak orang Islam yang paham Al-Quran itu mengerjakan sholat tahajud. Nah, kemudian orang-orang kaya bisa saja memberikan sedekah dalam jumlah rupiah yang sangat besar tiap bulan. Tetapi ya mohon maaf, hatinya belum tergerak untuk mengerjakan sholat tahajud setiap waktu malam hari. Pernah saya ketemu orang yang sedekahnya aja tiap bulan itu 500 juta itu setiap bulan. Tapi beliau
belum tergerak mengerjakan sholat tahajud yang sangat berat ini. Tapi ada juga ustadz yang bagus pendapatnya. Sholat tahajud itu memang sangat berat bagi yang belum terbiasa gitu. Nah ini saya cocok nih dengan pendapat beliau. Jadi kalau sholat tahajud itu sudah menjadi kebiasaan, maka yang berat tadi menjadi terasa ringan. Bahkan ingin sekali bisa bangun di tengah malam dan mengerjakan tahajud. Orang-orang hebat bisa saja menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar tiap tahun. Karena mereka menguasai ilmu menjadi kaya raya sambil tidur. Nah, tapi untuk apa dalam bahasa agama ya punya uang triliunan tapi tidak sholat tahajud? Nah, bukan berarti uang tidak penting ya, uang tetap penting, tapi ada yang jauh lebih penting lagi yaitu kita mengerjakan sholat tahajud. Nah, kemudian orang-orang kaya belum tentu mau bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud yang berdirinya lama di setiap waktu malam hari. Nah, itu menjadi catatan bagi kita ya bahwa ada seorang ustadz ya yang paham Al-Qur'an ya. Bahkan beliau itu dari Madinah itu menjadi warga negara Indonesia. Berarti beliau itu paham bahasa Arab ya. Nah, beliau itu pendapatnya saya catat betul itu. Karena beliau menyatakan bahwa salah satu indikator sholat tahajud itu berdirinya yang lama. Sholat tahajud itu sholat yang berdirinya lama. Coba kita perhatikan ya. Kalau di masjid ya, kita berjamaah sholat subuh, berjamaah sholat duhur, berjamaah sholat asar, berjamaah sholat maghrib, berjamaah sholat isya. Itu berapa lama berdirinya dalam setiap rakaat itu? Wah, bisa jadi paling lama 3 menit ya. 3 menit, 5 menit lah ya. Nah, tapi kalau sholat tahajud itu sholat yang sangat istimewa, dia berdirinya harus lama. Kalau bisa berdirinya setengah jam, berdirinya 1 jam gitu. Nah, kalau orang yang ahli bahasa Arab, ahli Al-Qur'an, mungkin bisa jadi ya setelah membaca surat Al-Fatihah itu, beliau membaca surat Al-Baqarah yang ayatnya itu lebih dari 200 ya kan. Jadi berdirinya lama sekali. Nah, itu yang indikator pertama sholat tahajud yang benar itu. Nah, tapi kalau bagi orang-orang yang tidak hafal isinya Al-Qur'an terus gimana itu? Tenang, ada solusinya itu. Jadi jalan keluarnya supaya kita bisa lama berdirinya sholat tahajud itu setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian bacaan surat pendek yang kita baca itu diulang-ulang, apakah 20 kali, apakah 30 kali, apakah 50 kali gitu. Misalnya kita setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat An-Nas misalnya ya. Nah, itu kan kalau hanya dibaca 1 kali kan cepat sekali kita berdirinya. Tapi kalau surat An-Nasnya itu kita baca misalnya 20 kali atau 30 kali atau 50 kali kan kita berdirinya bisa 1 jam itu. Nah, itu solusinya.
Jadi, eee, kalau boleh menyampaikan, bagi yang merasa, "Pak, saya sholat tahajud juga lama kok, saya sepertinya belum berhasil, eee, mengerjakan tahajud ini," gitu. Ya, kalau masalah dikabulkan doa itu kan hak prerogatif Allah ya, memang Allah sendiri yang akan mengabulkan itu. Tetapi sebagai syariatnya coba kita introspeksi diri ya, bisa jadi bapak atau ibu itu, sholat tahajudnya itu berdirinya cepat sekali, nggak lama. Nah, mari kita mulai nanti malam lah, kita berjuang untuk sholat tahajud itu yang berdirinya lama. Bahkan ada informasi ya, Nabi Muhammad itu sholat tahajud itu karena berdirinya saking lamanya itu sampai kakinya, eee, pegal-pegal gitu bahasanya itu ya. Jadi sampai Nabi Muhammad sendiri berjuang betul, sholat tahajudnya itu berdirinya yang lama. Nah, kemudian apa luar biasanya sholat tahajud ini ya, memang sholat tahajud ini, merupakan ibadah yang sangat berat sekali ya. Tetapi ingat bahwa di balik, beratnya sholat tahajud ini, maksudnya bagi yang belum terbiasa ya, itu di balik beratnya sholat tahajud ini, hadiah-hadiah yang akan diberikan oleh Allah kepada pelaku sholat tahajud itu sangat luar biasa ya. Yang kami catat ya, ada hadiah-hadiah dari Allah itu yang disebutkan dengan jelas, tapi juga ada yang dirahasiakan oleh Allah. Nah, yang jelas hadiahnya itu, kalau pelaku sholat tahajud itu sudah terus-menerus ya, tekun dan gigih mengerjakan sholat tahajud itu, maka akhirnya dalam perjalanan hidupnya di dunia akan menjadi orang-orang yang mulia, akan menjadi orang-orang yang terpuji. Orang yang mulia hidupnya itu tidak pernah dihinakan oleh Allah. Nah, ini ada yang menarik ya, bahwa semua kejadian yang terjadi di dunia ini itu semua atas kehendak Allah. Bahkan ada yang pernah menyampaikan ya, bahwa sehelai daun jatuh itu pun atas kehendak Allah gitu. Nah, itu kita, eee, berjuang semakin mengenal Allah lah. Jadi Allah itu maha berkehendak. Apa saja kehendak Allah di alam semesta ini, pasti menjadi kenyataan. Kalau Allah sudah berkehendak menjadikan kita ini golongan orang-orang yang mulia, maka, tentu akan terwujud kehendak Allah itu. Nah, jadi sekali lagi di balik beratnya sholat tahajud yang harus dikerjakan itu, bagi orang-orang yang sudah terbiasa, justru kenikmatan sholat tahajud yang luar biasa tadi yang mau dicapai, yang mau diperjuangkan. Nah, kemudian hadiah yang dijanjikan Allah itu, bahwa pelaku sholat tahajud itu pasti masuk surga, pasti itu. Ayatnya ada di dalam Al-Quran tuh. Silakan dicari ayatnya ya nanti ya. Jadi di ayat tersebut dinyatakan ya, bahwa para penghuni surga
sewaktu hidup di dunia mempunyai kebiasaan untuk selalu bangun malam dan selalu mengerjakan sholat tahajud. Nah, inilah yang kita pegang ya sebagai dalil ya, sebagai kepastian ya, bahwa orang-orang yang selalu bangun malam, selalu mengerjakan sholat tahajud yang berdirinya lama itu pasti akan masuk surga. Dalam bahasa yang mudahnya ya, itu para pelaku sholat tahajud tadi pasti akan memasuki kehidupan yang mulia, memasuki kehidupan yang terpuji, akan memasuki kehidupan yang bahagia, akan memasuki kehidupan yang enak-enak, akan memasuki kehidupan di mana apa saja yang diinginkan bisa terwujud. Misalnya ada seorang kiai ya pengen makan buah durian tapi nggak punya uang sebenarnya aja. Terus tiba-tiba sore-sore ada tamu dari Jakarta mau silaturahmi ke Pak Kiai dan membawa oleh-oleh buah durian yang besar-besar. Wah, ini dalam bahasa agama itu Pak Kiai ini sudah seperti hidup di surga, di mana tiba-tiba dikirimkan buah durian yang lezat-lezat itu. Nah, kemudian waktu mengerjakan sholat tahajud itu di setiap waktu malam hari itu minimal ini menurut Al-Quran ya, itu sebanyak sepertiga waktu malam. Kalau dijamkan itu sekitar 3 jam tuh. Kalau satu malam hari itu selama 9 jam, maka sepertiganya itu 3 jam. Oh, ini luar biasa ini. Kita harus sholat selama 3 jam di setiap waktu malam hari. Nah, kemudian ahli tahajud level kedua atau juara kedua itu separuh waktu malam dipakai untuk sholat tahajud. Nah, yang juara sholat tahajud di setiap waktu malam hari itu sholat tahajudnya tuh 2/3 waktu malam atau 6 jam ya. Jadi waktu yang dipakai untuk tidur itu setiap malam tuh sepertiganya 3 jam. Jadi betul yang disebut oleh Al-Quran bahwa orang-orang yang tidurnya sedikit sekali di waktu malam hari itulah orang-orang yang pasti masuk surga. Maksudnya pasti hidupnya di dunia itu enak-enak lah, hidupnya itu bahagia, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam musibah, ya kan, dijauhkan dari segala macam kesedihan, dijauhkan dari segala macam penderitaan, dijauhkan dari segala macam kecelakaan itu. Nah, jadi itulah yang disebut ya, yang dinamakan sholat tahajud itu ibadah yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad sebagai contoh yang terbaik bagi semua manusia di dunia itu, beliau itu sudah termasuk golongan orang-orang yang tidurnya sedikit sekali di waktu malam hari dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk sholat tahajud semata-mata. Nah, kemudian dalam keadaan sakit pun kita tetap harus mengerjakan sholat tahajud. Jadi sholat tahajudnya dikerjakan sambil tiduran. Kemudian, nah ini
sholat tahajud itu ternyata jalan satu-satunya amal ibadah yang pasti menjadikan pelakunya itu orang yang mulia, orang yang terpuji. Nah, kemudian jika kita tidak pernah mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari, maka dipastikan kita tidak akan menjadi orang yang mulia di dunia ini. Nah, kemudian ini ada catatan penting lagi nih. Tidak semua orang diizinkan Allah untuk bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Jadi kalau kita malam-malam bisa bangun dan mengerjakan sholat tahajud itu, pertama-tama kita menyampaikan terima kasih kepada Allah yang sebesar-besarnya masih diberi waktu, masih diberi kesempatan, masih dibangunkan, masih diizinkan untuk mengerjakan sholat tahajud ini. Jadi sholat tahajud itu merupakan amal ibadah yang luar biasa yang Allah ciptakan untuk manusia. Nah, ini ada catatan penting juga ini. Orang-orang yang tidak dapat mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari, itu orang-orang yang masih banyak dosanya katanya, menurut informasi ini ya. Bahkan dikatakan orang tersebut itu masih suka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi tujuan sholat itu, saudara-saudaraku semuanya, indikator kita sudah berhasil mengerjakan sholat ya. Apakah sholat 5 waktu, apakah sholat Jumat, apakah sholat tahajud, itu indikator utamanya adalah kita sudah tidak mau lagi mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, itu artinya bahwa kalau ada orang yang masih suka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, itu artinya orang tersebut malam-malam tidak mengerjakan sholat tahajud. Nah, jadi kita semakin memahami ya bahwa ternyata orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat tahajud itu akhirnya ketahuan gitu. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kita, menjadi bekal kita bahwa jangan sampai kita ini melalaikan sholat tahajud. Nah, satu lagi sebagai yang terakhir, bahwa amal ibadah yang pertama kali akan dihisab itu adalah sholat. Ya, maksudnya ya sholat-sholat yang disebut di dalam Al-Quran, seperti sholat tahajud, sholat 5 waktu, sholat Jumat. Nah, itu sungguh menjadi kehormatan bagi kita, karena luar biasanya sholat tahajud itu apa? Jika kita sholat tahajud kita itu dinilai baik oleh Allah, maka semua amal perbuatan kita itu dinilai baik. Artinya apa? Amal-amal buruk kita itu sudah dicoret sama Allah, dihapus semuanya. Nah, sehingga kita menerima buku amal kebaikan kita itu, bukunya itu bersih dari dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Baiklah, saya pikir untuk siang hari ini, pada hari ini ya, pelajaran tentang sholat tahajud ini kita cukupkan. Kita berdoa dulu, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah, lindungi kami, selamatkan kami, dan berikan kepada kami
kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Demikian pelajaran tentang sholat tahajud bersama Hakatindo. Silahkan ditonton videonya di YouTube dan jangan lupa di-subscribe. Baiklah, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo, Hakatindo, Hakatindo. Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.